Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kamanda di ibadah Sekolah Minggu Korps Polonia. Wah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan pasti dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, sehat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah masuk dalam Minggu Advent yang ketiga, di mana satu minggu lagi kita akan merayakan apa? Natal. Betul sekali semuanya, Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Advent yang ketiga ini kita akan penuh dengan sukacita. Nah, oleh karena itu hari ini, saat ini kakak mengundang adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu yang mengatakan, "Ku bersyukur Bapa buat kasih setia Tuhan yang sudah melindungi, menyertai adik-adik di sepanjang hari." Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Banyak yang kau adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, pagi ini kami datang ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur, menaikkan terima kasih kami untuk penyertaan, berkat, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua, terlebih bagi adik-adik kami yang Tuhan sudah jaga, lindungi, dan tolong. Pagi ini kami ingin bersuka cita ya Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kakak kembali mengundang adik-adik untuk menaikkan pujian dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus akan datang lahir ke dalam dunia. Kali ini kita mau naikkan lagu yang mengatakan, "Bersukalah Tuhan datang merajai dunia." Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersukalah Tuhan datang merajai
oleh Tuhan Yesus, masih semangat untuk memuji Tuhan, kita nyanyi lagi satu pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan yang mengatakan para gembala di padang bersukacita memuji Allah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Miko. Oke adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah adik-adik yang ada di rumah dapat mengerti, Roh Kudus menuntun mereka, sehingga firman Tuhan yang disampaikan oleh kami pada pagi hari ini boleh dimengerti, dan adik-adik dapat menjalankannya dalam kehidupan mereka setiap hari untuk terus bersuka cita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya nih anak sekolah minggu Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia? Kami kok yakin dan percaya adik-adik semuanya pasti diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Kami kok harap adik-adik bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini ya. Duduk yang rapi ya, tidak bicara lagi kanan kiri, tidak bercanda ya, telinganya dipasang untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini berjudul Simeon dan Hana. Adik-adik yang bisa membaca Alkitab, adik-adik buka bacaan Alkitab diambil dari kitab Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Nanti adik-adik baca dengan papa dan mama di rumah ya. Oke, sekarang kita mau mulai cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari Natal adalah peristiwa lahirnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Adik-adik bisa lihat ya gambar ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia dilahirkan di dalam kandang binatang. Ia diletakkan di atas palungan. Palungan itu adalah tempat makanan binatang. Pada saat itu, malaikat dan para gembala memuji Tuhan. Mereka sangat bersuka cita dan senang menyambut kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia. Lalu, adik-adik, kalau adik-adik lihat di sini, ada bapak tua yang bernama Bapak Simeon. Siapa adik-adik?
Bapak Simeon. Ya, adik-adik, Bapak Simeon ini sudah sangat tua sekali. Ia sedang menanti-nantikan janji Allah kepada dia. Janji Allah yaitu sebelum ia mati, ia akan melihat Yesus Kristus terlebih dahulu lahir dalam dunia ini. Ia akan melihat Mesias yang akan menebus dosa umat manusia dalam dunia ini. Nah, adik-adik, pada waktu Yesus lahir di Bethlehem, Bapak Simeon ini tidak tahu kalau Yesus sudah lahir di Bethlehem. Tetapi karena Bapak Simeon rajin berdoa dan juga ia berbicara kepada Allah, lalu Roh Kudus menuntun Bapak Simeon untuk datang ke bait Allah. Lalu adik-adik, Bapak Simeon datang ke bait Allah. Di sana ia menjumpai Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus. Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk didoakan dan diserahkan kepada Allah di bait Allah. Oh, senang sekali Bapak Simeon. Allah menepati janjinya. Ia boleh melihat bayi Yesus, juru selamat umat manusia itu, datang ke dunia. Lalu segera Bapak Simeon datang dan menghampiri Yusuf dan Maria, juga bayi Yesus. Ia menggendong bayi Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menepati janjinya. Ia boleh melihat bahwa Mesias sudah lahir ke dalam dunia ini. Wah, senang sekali ya Bapak Simeon menyaksikan semua kemurahan Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, kita lanjut lagi ya ceritanya. Nah, lalu adik-adik, di dalam bait Allah bukan saja ada Bapak Simeon, tetapi di sana juga ada Ibu Hana. Ia adalah seorang nabi Israel dari suku Asher. Ia tahu bahwa juru selamat akan lahir bagi bangsa Israel. Ia menceritakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah juru selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Ibu Hana senang sekali ia boleh menyaksikan bahwa Yesus Kristus juru selamat sudah lahir ke dalam dunia ini bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini bukan saja untuk menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Yesus Kristus lahir untuk kita semua. Ya, dia lahir untuk menyelamatkan adik-adik, papa mama, dan juga kamiko. Ya, dia adalah kado terbesar untuk umat manusia karena ia adalah Mesias juru selamat yang akan menghapuskan dosa-dosa kita umat manusia. Wow, istimewa sekali ya. Semua itu dilakukan karena Allah mengasihi kita. Yes, Jesus loves me. Itu tadi cerita tentang Simeon dan Hana. Nah, sekarang yang menjadi ayat mas kita akan membaca ayat mas kita yang terdapat dalam 1 Korintus 8 ayat 6b yang mengatakan, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Amin, amin. Nah, adik-adik, kita mau satu dalam permohonan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa untuk cerita firman Tuhan hari ini ya. Yuk kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Oleh karena hari ini adik-adik sekolah minggu boleh mendengar cerita firman Tuhan mengenai Bapak Simeon dan Ibu Hana.
kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya, karena Juru Selamat telah lahir ke dalam dunia ini. Dan Bapak Simeon juga Ibu Hana boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia boleh menyaksikan kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat umat manusia itu lahir ke dalam dunia ini. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa bagi adik-adik. Biarlah adik-adik boleh mengerti akan cerita firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Ia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau terus berdoa bagi adik-adik yang masih harus mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah, dan juga kepada setiap kedua orang tua mereka masing-masingnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan orang tua adik-adik di sepanjang kehidupan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa agar di minggu yang akan datang, adik-adik juga boleh mengikuti ibadah Advent yang keempat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, demikian acara sekolah minggu hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu dan jam yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti diberkati. Amin. Dadah. Selamat hari Minggu.